Great Salvation fucking Army. Got something for me? I didn't ask for that. Patrick, dengar aku. Ini aku, SpongeBob. Aku butuh bantuanmu. Hai SpongeBob, maaf, aku tidak bisa membantumu. Hari ini aku membantu Bang Jack untuk membuat alur cerita film. Benar kan Squidward? Squidward? Di sini nggak ada Squidward, adanya Bang Jack anjir. Hello kaum rebahaners dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Bang Jack di sini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Silent Night. Film ini mengisahkan tentang seorang psikopat yang menghabisi semua orang yang ia temui termasuk Pak Polisi. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya bosku. Sebelum Anda melihat video ini lebih jauh lagi atau lebih jelas lagi, gue mau bilang sama kalian kalau konten ini bersifat spoiler. Pada awal film atau di awal cerita, kita akan diperlihatkan seorang laki-laki yang tengah terikat pada sebuah kursi. Dan diketahui bahwa laki-laki tersebut merupakan seorang penjahat kelamin yang suka melakukan pengancerotan pada istri orang atau anak orang. Dan tiba-tiba, seorang dengan menggunakan kostum Santa Claus datang mendekatinya. Si pria yang terikat ini mencoba untuk meminta maaf pada Santa Claus itu. Dia bilang kalau ini adalah sebuah kesalahpahaman. What are you doing? Look, this is a fucking sorry, okay? She was begging for it. Namun Santa Claus itu sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Dia langsung menyalakan alat setrum yang mana hal tersebut langsung membunuhnya. Dan inilah dia film Silent Night. Night. Pagi yang begitu cerah di sebuah kota kecil yang mulai terlupakan. Terbaringlah seorang wanita yang tidurnya hanya menggunakan tank top saja. Wanita ini merupakan seorang polisi di kota tersebut. Dan tiba-tiba dia mendapatkan sebuah telepon. Hello? Dan ternyata telepon tersebut berasal dari atasannya yang menginginkan dia untuk bekerja pada hari ini. Dan dia pun menolak dengan alasan kalau ini adalah malam Natal. Dan ini untuk pertama kalinya dia merayakan Natal tanpa John. Gak tahu sih John itu siapa. Dan atasannya tetap memaksa Bledimore untuk pergi ke kantor. Walaupun tidak menginginkannya, Bledimore masih tetap pergi ke kantor dan dia berpamitan dengan orang tuanya. Dia mengatakan kalau malam ini dia tidak bisa ikut Natal bersama mereka dan orang tuanya pun memakluminya. I'm not gonna need it. This is gonna be my year. Of course it is. We'll day together, okay? Oh, you be careful out there. And no letting them off with just a smile. Dan pagi itu seluruh isi kota sangatlah sibuk. Ya kan nanti malam Natal anjir. Semua orang disibukkan dengan memasang lampu di setiap rumah mereka. Tidak terkecuali Pak Wali Kota sendiri. Di sisi lain kita akan diperlihatkan seorang ibu yang sedang meminum obatnya. Namun tiba-tiba anaknya malah menjatuhkan obat tersebut. Ibunya nampak kesal. Kenapa kau jatuhkan obatku anak dajal? Anaknya berkata kepada ibunya untuk mengantarkan dia ke mall hari ini. Namun ibunya bilang, tunggu bentar nak, nanti kan kita ke gereja, santuy. Namun anaknya sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Need to take me to the mall. But I thought Santa brings you. Do I look like I believe in Santa Claus? Dan tiba-tiba pintu pun diketuk oleh seorang. Seorang itu adalah seorang Santa Claus yang tanpa basa-basi langsung menusukkan alat setrum yang mana hal tersebut memang pantas anak itu dapatkan. Dan anak itu pun tewas saat itu juga. Great. Got something for me? I didn't ask for that. Dan di sisi lain Bledimore telah sampai di kantornya. Dia menyapa kedua rekan kerjanya. Ini yang kerja cuma 3 orang ya. Belum sempat minum kopi ataupun minum teh, Bledimore telah ditugaskan kembali untuk pergi mengatasi Sinterklas yang Sinterklas yang mengganggu anak-anak. Dan dia pun langsung menuju ke lokasi di mana Sinterklas itu berada. How are you? Timmy. Well, to be honest. Oh. Dan inilah dia sosok Sinterklas itu. Bledimore langsung mengajukan beberapa Can I pertanyaan. call you Tim Epstein? Well, you could if you want to ruin the childhoods of all those. Good. I'm gonna have to keep an eye on you. You're not from around here, are you? No, I'm from up.
What the hell is this? Huh? Why the Inquisition? I have a permit. What did you just say? Dan tiba-tiba Vladimir ditelepon oleh rekan kerjanya. Dia mengatakan kalau ada bau busuk di Watson. Dia menyarankan Giles untuk pergi ke sana. Dan Vladimir mengatakan kalau dia sedang sibuk pada saat ini. Namun rekan kerjanya berkata kalau Giles sedang sibuk pada saat ini. Dan dengan terpaksa, Vladimir lah yang harus pergi ke sana. Singkat cerita, Vladimir akhirnya tiba di lokasi di mana bau busuk itu berada. Dia memasuki ruangan demi ruangan sampai ia menemukan sesuatu. Dan ternyata itu adalah mayat seseorang yang kita lihat di awal film tadi. Ya itu kan orang yang kena setrum tadi anjir. Dan Vladimir pun langsung menuju ke lantai atas. Ya dia kan mencari petunjuk lain anjir. Dan Vladimir pun berhasil menemukan mayat lainnya. Dia sangat ketakutan sampai membuat ia terengah-engah. Dan tiba-tiba dia dikagetkan oleh seseorang. Seseorang itu adalah atasannya sendiri. Atasannya berkata kepada Vladimir untuk tidak melakukannya seorang diri karena kamu belum terlatih untuk mengatasi masalah ini. Dan mereka pun mulai mencari petunjuk. Mereka melihat jejak kaki yang sangat besar. Sang komandan berkata, wow, wow, besar sekali jejak kakinya. Ya kayak gitu sih kata komandan. Big fella. Confirms it. No. He didn't do this. It just doesn't make any sense. Murder cell. Dan sang komandan pun sangat ingin menangkap si copet ini. Psikopat, anjir. Di sisi lain kita akan melihat sepasang remaja yang sedang melakukan sesi pemotretan untuk keperluan majalah dewasa. Dan orang yang bernama Tiffany menerima amplop dari laki-laki yang bernama Frank. Tiffany sangat senang menerima amplop tersebut. Dia sampai kegirangan. Dan kalian tahu sendiri lah itu uang apa. Itu uang dari hasil open. Dan Tiffany pun pergi meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang gembira. Di luar dia bertemu dengan Sinterklas itu. Tiffany nampak kurang senang dengan Sinterklas itu. Dia berkata, dasar sampah. Sinterklas itu melihat Tiffany dengan perasaan yang sangat kesal dan jengkel. Tapi dia mengabaikannya. Dia langsung masuk ke dalam. Dan sementara itu di sisi pemotretan, nampak si BO semakin berani buka-bukaan ala pemain film. Karena hal tersebut membuat mata fotografer menjadi terang. Dan tiba-tiba pintu pun diketuk oleh seseorang. Si fotografer meminta Goldie untuk membukakan pintunya. Dan Goldie pun membukakan pintunya. Dan ketika pintu dibuka, Sinterklas itu telah berdiri sambil membawa sabitnya. Tanpa berlama-lama, Sinterklas itu langsung menusukkan sabit tersebut ke perutnya Goldie. Dan karena hal tersebut membuat ia tewas saat itu juga. Si BO ini yang melihat rekannya terbunuh, dia pun pergi ke dalam kamar mandi. Namun bodohnya dia tidak mengunci pintu tersebut. Dan sementara Frank yang melihatnya merasa bingung. Ini kenapa sih? Dan Sinterklas itu tanpa basa-basi langsung menusuk Frank. Dari arah kemaluannya. Dan kamera yang dipegang Frank tanpa sengaja memotret Sinterklas itu. Dan sementara itu si BO berusaha kabur dengan melompati rumah tersebut. Dia pun berlari dan berlari. Dan si BO pun masuk dan lari ke dalam taman. Dia beristirahat di sebuah rumah kecil. Dan tiba-tiba dia mendengar suara mesin yang dinyalakan. Si BO ini karena otaknya udah ditaruh di selangkangan, kecampur sama lendir lagi, malah mencari tahu di mana sumber suara itu berada. Dan Sinterklas itu langsung menyergap si BO ini dan membuat kakinya putus. Si BO ini dimasukkan ke dalam sebuah mesin penggiling sampai badannya hancur dan tidak tersisa sampai tulang sekalipun. Dan sementara itu di kantor polisi, mereka mulai mencari tahu siapa sih dalang di balik pembunuhan berantai ini. Dan mereka pun mulai mengumpulkan bukti-bukti yang ada.
termasuk bukti pembunuhan di Watson. Hari itu polisi menemukan banyak laporan. Yang pertama di Watson, yang kedua di kediaman Nyonya Morwood, yaitu kan anak Dajjal yang tewas di setrum tadi anjir. Dan yang ketiga di tempatnya Open BO, atau di tempatnya tahu sini lah. Dan mereka pun mulai berangkat menuju ke tempat di mana pembunuhan itu terjadi. She's dead. Dan mereka pun mulai mencari petunjuk. Giles dan Blady-Moore menemukan sebuah rekaman di kediamannya Open BO. Lalu mereka membawa rekaman itu ke kantor polisi untuk diteliti lebih lanjut. What? Fast forward. Oh, yeah. It's just... Dan mereka menemukan petunjuk kalau psikopat itu memakai kostum Santa Claus. Yeah, he's wearing a Santa suit and a mask. Dan Blady-Moore mulai mencari petunjuk di mana Santa Claus itu berada. Dia mencurigai Santa Claus yang berbadan besar dan memakai sepatu besar. Lalu dia melihat ke arah seorang lelaki yang kelihatannya mencurigakan. Blady-Moore mendekati pria tersebut dan menginterogasinya. Mind if I ask you a few questions? You're at the motel. This morning. You don't know any residents? No. Fuck you up. I heard this. Dan Mr. Carson bercerita tentang seorang pria yang marah karena telah ditinggal oleh istrinya. Dia membunuh istrinya dan selingkuhannya dengan membakar mereka berdua. Dan karena cerita itu membuat Blady-Moore semakin curiga kepadanya. Dia mencoba menelponnya dengan menggunakan nomor Frank. Mr. Carson nampak kaget. Lalu dia pun berlari keluar. Who put you onto me? Was it Frank, that creep? That... Mr. Snow. Dan Mr. Carson berhasil melumpuhkan Blady-Moore. Dia ingin membunuhnya. Namun usaha tersebut digagalkan oleh rekannya Blady-Moore yang membuat Carson harus lari terwirit-wirit. Dan sementara itu Blady-Moore menangis. Dia menelpon ayahnya. Dia mengatakan kalau dia telah gagal menjadi seorang polisi. Namun ayahnya tetap menyemangatinya. Dan sementara itu di kantor polisi, mereka akhirnya menemukan titik temu kalau yang melakukan pembunuhan berantai selama ini adalah Mr. Carson. Dan mereka pun mulai menuju ke tempat di mana Carson tinggal atau ngekos. He lives in here? No, he travels. Mayor Revy. Hi, sir. I just wanted to... Dan ketika dalam perjalanan pulang, komandan menelpon Pak Wali Kota. Namun tiba-tiba Pak Wali Kota ditikik oleh psikopat itu dari belakang hingga membuat dia tidak bisa bernapas. Dan Pak Wali Kota tewas saat itu juga. Namun Pak Polisi masih saja berbicara terus-menerus tanpa mengetahui apa yang telah terjadi dengan Pak Wali Kota. Dan sementara itu di sisi pengencerotan, Tiffany sedang melakukan mantap-mantap bersama pacarnya. Dia mencoba untuk menggoda pacarnya dengan melakukan telanjang ala penari. Gue gak usah jelasin masalah ini anjir. Dan tiba-tiba Santa Claus datang ke kamar mereka. Santa Claus itu tanpa basa-basi langsung membunuh mereka berdua. Gue pikir bakal dibunuh tadi anjir, ternyata dikasih hadiah. Dan sementara itu di pihak kepolisian, Blady-Moore dan komandan berhasil menangkap Santa Claus yang membuat onar di malam Natal. Dia memasukkannya ke dalam penjara. Namun Santa Claus itu masih saja mengoceh di dalam penjara. Go off the deep end. Yeah, you know why. You laughed and they go, where the fuck is my cup of joy, huh? Stocking full of gifts. Where's my Calvin Klein underwear, my cable... Namun Blady-Moore masih tetap ingin menangkap psikopat yang sebenarnya. Dia menuju ke tempat di mana psikopat itu berada. Ya, tadi kan udah diketahui kalau psikopat itu bernama Carson. Carson! Blady-Moore langsung menodongkan senjata ke arah Carson. Namun Carson juga menodongkan senjata ke arah Blady-Moore. Dan Blady-Moore tanpa ragu dia menembak Carson. Sehingga membuat ia tewas saat itu juga. Dan tanpa sengaja Blady-Moore melihat ke arah kado. Di sana dia teringat bahwa ayahnya mendapatkan kado yang sama seperti si Carson ini. Dan dia baru menyadari kalau psikopat yang sebenarnya belum terbunuh. Dan dia pun langsung bergegas menuju ke arah rumahnya. Dan ketika sampai di rumah, Blady-Moore sangat kaget melihat ayahnya yang telah terbunuh. Ibunya nampak ketakutan. Dia menenangkan ibunya. Tenang bu, aku di sini. Kamu gak usah takut.
Lalu, Vladimir segera bergegas untuk menangkap psikopat ini. Dan sementara itu di kantor kepolisian, psikopat itu telah membunuh semua orang, termasuk sang komandan sendiri. Vladimir yang melihatnya mulai mencari psikopat itu dengan membawa senjata angin. Dan Vladimir menumpahkan amarahnya kepada psikopat itu. By the way, jangan tanya kenapa warnanya merah. Ini dari videonya udah merah, bukan gue yang ngepeknya beneran. Vladimir bertarung dengan sekuat tenaga. Lalu dia menemukan alat pembakar sang psikopat. Dia menggunakan alat tersebut untuk membakar psikopat itu. Lalu Vladimir masuk ke dalam untuk menyelamatkan rekannya yang terkurung di WC. Mereka pun keluar dari kantor tersebut karena kantor tersebut akan terbakar. Dan ternyata psikopat itu masih hidup dengan memiliki luka bakar di sekujur tubuhnya. Dia mengingat masa lalunya saat ayahnya dibunuh oleh papanya Vladimir. Dengan alasan itulah dia menghabisi semua orang termasuk ayahnya Vladimir. Lalu dia menuju ke kota selanjutnya mencari target selanjutnya. Dan film pun tamat.